Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscribers ya, yang mungkin hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah ngeser-ngeser semua video-video kita ya. Dan mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi, sehingga kita semua segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Oke, baik ya, sebelum memulai video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Baik ya, hari ini kita pengen memberitahukan sebuah kabar yang mungkin lumayan membuat gempar. Apa sih itu bang? Ya, ada ratusan mahasiswa IPB hari ini yang tertipu karena pinjol. Dan uniknya pihak dari universitas memberikan lembaga bantuan hukum. Nah, sepertinya masyarakat kita memang butuh ya lembaga-lembaga seperti ini, supaya suara masyarakat yang hari ini merasa tertipu, baik dari tertipu aplikasinya, tenornya, jumlah yang diterima, jumlah yang akan dibayarkan, supaya apa? Supaya jangan ada lagi korban yang terus berjatuhan. Nah, seperti di video yang akan kita bahas kali ini ya, ada ratusan mahasiswa IPB yang menjadi korban penipuan. Bagaimana sih sebenarnya? Nah, akan kita bahas pada video kali ini. Ini dia guys. Kabar berita dari tv1news.com ya, dengan judul ratusan mahasiswa IPB tertipu pinjol, kampus berikan bantuan hukum. Mantap ya. Dan kita masih menunggu adanya lembaga-lembaga yang mungkin mau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang hari ini tertipu karena pinjol. Kemarin-kemarin sih sudah sempat banyak ya. Pak Hotman Paris, pengacara terkenal dan kondang di Indonesia, juga kemarin banyak sudah menolong ya beberapa korban-korban pinjol. Baik, ini dia Bogor, Jawa Barat. Ratusan mahasiswa IPB Universitas tertipu oleh seorang perempuan berinisial AL yang nilai seluruhnya mencapai ratusan juta rupiah. Waduh, banyak banget ya kan. Gimana sih sebenarnya ceritanya ya kan? Nah, ini dia. Awalnya pada bulan September 2022 lalu ada kegiatan kampus di IPB ya kan, dimana saat itu panitia kegiatan membutuhkan dana untuk mendukung kegiatan. Atas arahan dari senior di kampusnya, maka para mahasiswa yang menjadi panitia kegiatan ini diperkenalkan dengan seorang wanita bernama AL. Nah, siapa yang mungkin mengalami kejadian dan masalah yang serupa? Yuk kita simak berikut. Kemudian AL meminta agar para mahasiswa yang tergabung dalam kepanitiaan mengikuti saran dan petunjuknya. Katanya seperti itu. Di mana harus membuka sejumlah aplikasi belanja dan aplikasi pinjaman online. Apa hubungannya ya kan? Apalagi ini adik-adik kita yang mungkin namanya belum pernah tercoreng di Slik OJK, tapi karena ulah dan tingkah dari penipuan ini, maka secara otomatis mereka akan terkena Slik OJK apabila nanti memang mereka menggunakan di aplikasi pinjol legal OJK. Lanjut dulu ya kan. Jika sudah, para mahasiswa harus mengajukan kredit yang jumlahnya bervariasi ya, antara 6 juta sampai dengan 29 juta rupiah. Banyak banget ini. Lalu diminta untuk berbelanja di aplikasi berbelanja. AL yang mengaku tengah mempromosikan sebuah toko online di aplikasi belanja ini menjanjikan akan memberikan 10% keuntungan bagi mahasiswa yang berhasil menjual barang di toko yang ada di aplikasi belanja ya kan. Karena semangat untuk kepentingan suksesnya kegiatan kampus ini, baik-baiknya adik-adik kita dan masih polos-polosnya sepertinya mereka ini ya kan, para mahasiswa pun berlomba mencari pembeli online. Bahkan tidak hanya belanja, uang pun ditransfer ke rekening AL dan mendapat keuntungan 10%, juga dengan proses pembayaran dijanjikan akan diselesaikan oleh AL. Lanjut, meski acara kampus berakhir dengan sukses, namun sedikitnya 126 mahasiswa IPB universitas ini pun malah kena teror
dan mendapat ancaman dari para penagih atau debt collector dari pinjaman online. Mereka bahkan mengaku ada yang didatangi debt collector ya atau juru tagih sampai ke rumah masing-masing. Gawat ya. Ini kita perlu tahu ini aplikasi apa aja ya kan. Bagi yang orang tuanya berada, mungkin bisa diselesaikan oleh orang tuanya ya kan. Tapi sejumlah mahasiswa dari berbagai fakultas yang rata-rata baru semester 3 ini kebingungan bercampur takut. Bukan cuman hanya adik-adik mahasiswa kita saja yang hari ini sedang panik, kebingungan dan merasa takut karena teror dari debt collector. Ya, ibu-ibu yang mungkin sudah cukup dewasa sekalipun akan merasa panik apabila memang harus setiap hari melayani pertanyaan dan teror dari debt collector dari aplikasi pinjol, ya kan? Sebagian malah menyelesaikan dengan menjual barang-barang milik pribadi seperti laptop, HP dan barang-barang lainnya demi menutupi utang. Nah, oke ya. Sebelum melanjutkan kembali berita ini, aku pengen kembali mengingatkan kepada seluruh subscriber kita hari ini, bahwasannya hari ini identitas privasi pribadi kita itu memang harus benar-benar tertutupi dan cukup privasi. Jangan lagi sembarangan memberikan nomor NIK KTP, tempat tanggal lahir dan foto berselfie memegang KTP. Hari ini itu merupakan salah satu persyaratan wajib untuk mengurus segala sesuatu yang online. Jadi itu penting banget. Nah, terkait tentang masalah nomor rekening, jangan pernah memberitahukan 16 digit nomor yang ada di ATM kalian. Itu cukup penting. Dan jangan lagi sembarangan mengklik link apapun. Kita khawatir itu adalah salah satu bentuk phishing atau penipuan yang mengirimkan melalui pesan dalam bentuk link. Ya, untuk bapak-bapak dan abang-abang jangan sembarangan dan cepat tergoda dengan situs-situs dewasa yang hari ini sudah banyak menjadi korban itu, ketika orang-orang yang dengan sengaja men-tag nama kita di media sosial kita dengan foto-foto dewasa, dengan foto-foto vulgar, padahal itu adalah penipuan ya. Jangan lagi sembarangan mengklik link apapun. Oke, jadi udah cukup jelas. Nah, seperti kejadian yang baru-baru ini viral di IPB ya, ada ratusan mahasiswa yang menjadi korban penipuan. Kalau ini sih sepertinya memang ada aktor intelektualnya. Ada orang yang memainkan perannya seperti yang diduga berinisial AL tadi ya kan. Dia yang menganjurkan, mengajari, menyarankan ini itu segala macam, dan akhirnya hari ini banyak dari mahasiswa dan adik-adik kita itu merasa panik. Ya, karena memang mereka dengan tulus hatinya, polos niatnya untuk membantu kegiatan kampus tadi, tapi ternyata menjadi korban penipuan. Dan ini juga sedang banyak terjadi sama teman-teman kita yang mungkin sudah data-data pribadinya dipakai sama temannya sendiri. Nah, masih banyak yang bertanya-tanya itu menjadi tanggung jawab siapa? Ya, pihak aplikasi pasti tidak mau tahu tentang kejadian dan masalah itu. Karena mereka hanya mendapatkan data-data pribadi kita secara online. Baik yang memang kita kirimkan melalui nomor handphone kita, dan kita memang benar-benar ditipu sih sebenarnya ya kan. Jadi untuk menanggapi masalah seperti ini, aku pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang, tidak panik berlebihan ya, dan jangan mengambil langkah apapun. Tunggu dan bersabarlah sampai kita mampu untuk berpikir jernih. Karena kita udah pasti nggak bisa mengambil sebuah keputusan yang baik dengan cara tergesa-gesa, dengan cara dan dalam keadaan panik. Jadi tenangkan dulu pikiran Anda sampai nanti kita menemukan jalan yang tepat ya, solusi yang bagus yang tidak memiliki efek samping. Banyak hari ini dari teman-teman kita itu memilih langkah gali lubang tutup lubang. Ya, itu udah pasti salah dan sudah pasti akan menambah pusing kepala kita. Nah, seperti adik-adik yang ada di Universitas IPB ini, gua acungin jempol untuk pihak kampusnya yang mungkin hari ini sudah memberikan bantuan lembaga hukum, dan adik-adik kita ini memang benar-benar ditipu ya, yang diduga berinisial AL sampai nanti akhirnya
Kita pengen lihat kelanjutan cerita ini seperti apa dan bagaimana pertanggungjawaban yang diduga melakukan penipuan ini terhadap nama-nama yang mungkin hari ini sudah dianjurkan, disuruh dan diajak untuk menggunakan dan meminjam di aplikasi pinjol. Oke ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.